Di video kali ini kita akan membahas soal SNMPTN Barat tahun 2017 dengan kode soal 102 di channel YouTube Solusi Saintek. Baik, langsung saja kita bahas soal yang pertama. Unsur A memiliki nomor atom 16. Konfigurasi elektron ion A2- adalah. Baik, untuk soal nomor 1, ini topiknya adalah mengenai konfigurasi elektron. Solusinya adalah, A itu memiliki nomor atom sebesar 16. Pertanyaannya adalah konfigurasi A2-. Kalau dikatakan 2- atau bermuatan negatif 2, ini artinya menerima elektron. Berarti jumlah elektronnya, ini kan elektronnya itu 16 dikurang minus 2. Berarti jadi 18. Atau 16 karena dia menerima 2, maka jadi jumlahnya 18. Nah, dari sini kita konfigurasikan. Konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. 2, 4, 10, 12, 18. Sehingga konfigurasi 16A2- adalah seperti ini. Maka jawabannya adalah yang C. Nomor 2, orbital hibrida yang digunakan oleh atom N, nomor atomnya 7, untuk berikatan pada molekul H3C 3 kali N adalah. Untuk soal nomor 2, ini topiknya adalah mengenai hibridisasi. Solusinya adalah N. Jadi N itu memiliki nomor atom ada 7. Kalau kita konfigurasikan pakai KL, berarti di sini K2, di sini 5. H3C 3 kali N, berarti di sini adalah atom pusatnya itu si N ya. N mengikat CH3 3 kali, berarti di sini ada CH3, di sini ada CH3, di sini ada CH3. Nah, si N itu elektron valensinya adalah 5 atau N itu golongan 5. Sehingga ininya titiknya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bentuk molekulnya itu AX yang diikatnya ada 1, 2, 3, berarti AX3, bebasnya ada satu pasang. Nih, berarti AX3E. Berarti jumlahnya 3 tambah 1, 4 ya. Sehingga hibridisasinya adalah S-nya 1, P-nya 3. 4, 1 tambah 3 juga 4. Maka jawabannya adalah yang C. Nomor 3, perhatikan persamaan reaksi belum setara berikut. L2O3 tambah HCl menghasilkan LCl2 tambah Cl2 tambah H2O. Jika reaksi sempurna 15 mili HCl 0,2 molar menghasilkan 0,12 gram LCl2, ARCl 35,5, ARL adalah. Untuk soal nomor 3, ini topiknya adalah mengenai stoikiometri. Solusinya, nah dari sini berarti kita buat dulu data yang diketahui. Diketahui itu adalah volume dari si HCl. Volume HCl sebesar 15 ml. Molaritasnya adalah 0,2 molar. Kemudian massa dari si LCl2 ini sebesar 0,126 gram. Yang ditanya adalah AR dari si L. Baik, persamaan reaksinya itu adalah L2O3 ditambah HCl menghasilkan LCl2 ditambah Cl2 ditambah H2O. Kita setarakan ya. Ini L-nya 2, ini 1, berarti ini kali 2. U-nya 3, ini U-nya 1 kali berapa supaya 3? 3. Hanya 2 kali 3, 6. Berarti di sini 1 kali berapa supaya 6? Berarti 6. Cl-nya ini 6. Ini 2 kali 2, 4. Tambah 2, 6.
Nah, yang ditanya adalah ARL. ARL itu, L itu ada di sini sama ada di sini. Nah, yang kita cari itu ARL-nya itu yang ada di mana? Dari data yang diketahui. Siapa yang diketahui? Yaitu LCL2. Berarti dari sinilah kita cari ARL-nya. Nah, rumus mencari AR berarti kita butuh MR-nya. MR dari siapa? LCL2. MR itu rumusnya adalah gram per mol. Gramnya itu sudah diketahui, berarti tinggal molnya, mol dari LCL2. Molnya bisa dicari dari mana? Dari yang diketahui. Siapa yang diketahui? HCl. Berarti dari sini dulu kita cari molnya. Apa rumus mencari mol? Kalau diketahui molaritas sama volume. Mol itu adalah molaritas dikali volume dalam liter. Molaritasnya 0,2 dikali volumenya 15 kali 10 pangkat minus 3 liter. Jadi 15 mili rubah ke liter kan bagi 1000 ya. Oke, 0,2 kali 15 ini adalah 3, berarti 3 kali 10 pangkat minus 3 mol. Kalau ini molnya sudah diketahui, berarti kita bisa cari mol dari si LCl2. Caranya bagaimana? Tinggal perbandingan koefisiennya saja. Berarti mol LCl2 2 per 6 dikali 3 kali 10 minus 3. Berarti ini 3 kali 2, 2 kali 3 6, bagi 6 berarti habis ya. 10 minus 3 mol. Ini adalah mol dari si LCl2. Nah, tadi rumus mencari MR LCl2 itu adalah gram per mol. Gramnya 0,126 atau 126 10 minus 3 gram. 3 angkat belakang koma. Per 10 minus 3 mol. Berarti ini habis. Sisanya jadi 126. Nah, ini adalah MR ya. Berarti MR dari LCl2 itu kan terdiri dari ARL banyaknya 1 ditambah CL ini banyaknya 2, berarti 2 kali ARCL. Berarti 126 sama dengan ARL yang ditanya ditambah 2 kali 35,5. Ini ARCL 35,5. Berarti 2 kali 35,5 ini kan 71. Positif kemarin jadi negatif. 126 kurang 71 sama dengan ARL. Berarti ARL-nya ini sama dengan 55 ya kan? 55. Sehingga jawabannya adalah yang C. 4. Sebanyak 5 mili LiOH 0,1 molar direaksikan dengan 5 mili H2SO4 0,1 molar. Menurut reaksi belum setara berikut, LiOH tambah H2SO4 menghasilkan Li2SO4 ditambah H2O. Konsentrasi H2SO4 setelah reaksi adalah, untuk soal nomor 4, ini topiknya adalah mengenai stoikiometri juga. Solusinya adalah, nah, yang diketahui adalah volume dari si LiOH sebesar 5 ml, kemudian molaritasnya itu adalah 0,1 molar. Berikutnya diketahui volume dari si H2SO4 ini adalah sebesar 5 ml, molaritasnya juga sama 0,1 molaritas. Persamaan reaksinya adalah LiOH ditambah H2SO4 menghasilkan Li2SO4 ditambah H2O. Persamaan reaksinya kita setarakan terlebih dahulu. Ini Li-nya 2, di sini 1, berarti kali 2. Hanya di sini 2, tambah 2, 4, di sini 2, 2 kali berapa supaya 4 kali 2. Nah, ini udah setara ya. Nah, yang ditanya konsentrasi H2SO4 setelah reaksi. Setelah bereaksi nih H2SO4 direaksikan dengan LiOH, berapa konsentrasinya? Kan gitu. Nah, berarti dari sini kan kita bisa cari nih molnya. Mol dari siapa? Mol dari si LiOH. Apa rumus mencari mol kalau diketahui molaritas sama V? Berarti mol sama dengan M kali V. Berarti sini 0,1 dikali 5. Berarti sini 0,5. Nah, ini sama nih. Rumus molnya juga sama kan? Molaritas dikali V. Berarti 0,1
kali 5, 0,5. Nah, karena yang diketahui molnya ada 2, berarti kita ngerjainnya pakai MBS. Mula-mula bereaksi sisa. Nah, mula-mula dari LiOH 0,5, H2SO4 juga sama 0,5. Nah, kalau diketahui molnya ada 2, maka untuk menentukan yang habis kita tentukan dari reaksi pembatas. Caranya adalah mol dibagi koefisien yang paling kecil. 0,5 bagi 2, 0,25. 0,5 bagi 1, 0,5. Berarti yang paling kecil adalah 0,25, yaitu punya LiOH. Berarti dialah yang habis, 0,5 habis. Mencari mol di sini tinggal perbandingan koefisien 1 per 2 dikali 0,5. Berarti berapa? 0,25. Nah, di sini nggak perlu kita cari. Kenapa? Karena yang ditanya adalah H2SO4 sisa. Berarti fokusnya di H2SO4 aja. Tapi kalau yang ditanya Li2SO4 baru ya, karena yang ditanya adalah yang di sini, maka fokusnya di sini aja. 0,5 dikurang 0,25 ini adalah 0,25 mol. Yang ditanya adalah molaritasnya. Berarti di sini yang ditanya adalah molaritas dari siapa? Molaritas dari H2SO4 setelah reaksi. Rumus molaritas itu adalah mol per volume. Molnya ini 0,25 milimol ya, ini milimol. Karena volumenya dalam mililiter. Berarti 0,25 milimol, maka di sini volumenya boleh mililiter, kalau di sini milimol. Berarti volumenya 5 tambah 5 berarti 10 ml. Kenapa volumenya 5 tambah 5? Karena ini setelah bereaksi, artinya H2SO4 setelah direaksikan dengan LiOH, berarti volumenya menjadi volume total. Maka 0,25 bagi 10 ini adalah 0,025 molar. Sehingga jawabannya adalah yang A. 5. Sebuah tabung bervolume tetap berisi 6 gram gas H2 ARH sama dengan 1 memiliki tekanan 12 atm pada temperatur tertentu. Ke dalam tabung tersebut ditambahkan gas Ne ArNe20 sehingga tekanannya menjadi 40 atm tanpa mengubah temperatur. Artinya temperaturnya sama ya. Massa gas total dalam tabung adalah, baik, ini topiknya adalah mengenai stoikiometri, yaitu perbandingan dua gas, karena kita membandingkan antara gas hidrogen dengan si neon. Solusinya adalah, diketahui massa dari si gas hidrogen sebesar 6 gram, berarti MR dari hidrogen itu adalah 2, karena ARH 1 kali 2 berarti 2. Tekanannya, berarti tekanan dari si hidrogen itu adalah sebesar 12 atm. Kemudian, ke dalam tabung tersebut ditambahkan, berarti tabung yang awalnya tadi berisi gas hidrogen, ditambahkan lagi nih gas neon. AR dari si neon itu sebesar 20. Ketika ditambahkan gas neon, ternyata tekanannya menjadi 40. 40 ini tekanan siapa? Tekanan totalnya. Tekanan totalnya 40 atm. Tekanan total itu adalah tekanan dari punya si neon dan punya si hidrogen. Berarti tekanan neon itu berapa? 40 dikurang 12. Berarti ini 28. Karena tekanan hidrogen tadi 12. Ini kan tekanan total. Maka 40 dikurang 12. Ya kan? 28. Yang ditanya massa gas total, berarti gasnya itu ada siapa? Ada si hidrogen sama si neon. Massa dari hidrogen udah ada, berarti kita cari massa dari si neon dulu untuk mencari massa totalnya. Karena ini adalah perbandingan dua gas, berarti tinggal pakai rumus gas ideal aja. P kali V sama dengan N dikali R dikali T per P dikali V N dikali R dikali T. Kita misalkan ini punya hidrogen dan di sini punya si neon. Dari sini yang mati adalah volumenya ya, volumenya bervolume tetap, berarti artinya sama, R-nya sama.
temperatur tertentu ini tanpa mengubah temperatur, artinya temperaturnya sama, berarti habis. Berarti tekanan dari si hidrogen itu sebesar berapa? 12 atm, berarti 12 per tekanan dari si neon 28, ini sama dengan mol, berarti gram per mr, 6 gram per 2, ini mol, gram per mr, berarti ini gramnya yang ditanya per mr dari si neon adalah 20, kan? 6 dibagi 2, ini 3, 12 dibagi 3, ini adalah 4, 28 bagi 4, ini 7. Berarti gram dari si neon tinggal 20 dikali 7, berarti 140 gram. Nah, sehingga dari sini kita bisa cari gram dari gas totalnya. Nah, totalnya tadi ada siapa? Total. Ada si hidrogen 6 gram, berarti 6 gram tambah neon 140. Berarti di sini jadinya 146 gram. Sehingga jawabannya adalah yang D. 6. Dalam kalorimeter sederhana, kapasitas kalornya diabaikan yang berisi 365,75 ml air dilarutkan 4,25 gram LiCl, MR-nya 42,5. Kalor pelarutan LiCl adalah minus 37 kJ per mol. Temperatur sistem kalorimeter meningkat dari 25 derajat Celcius menjadi 27,5 derajat Celcius. Kalor jenis larutan LiCl yang terbentuk dalam Joule gram Celsius adalah, nah ini topiknya adalah tentang termokimia, yaitu kalorimetri atau kalorimeter. Solusinya, nah di sini dikasih tahu volume dari si air ini adalah sebesar 365,75 ml, kemudian massa dari LiCl 4,25 gram, kemudian MR-nya ini adalah sebesar 42,5. Kalor pelarutan LiCl adalah, ini adalah harga delta H-nya. Ya, delta H itu adalah minus 37 kJ per mol. Temperatur sistem berarti T1-nya 25, T2-nya 27,5. Berarti di sini delta T-nya adalah 2,5. Yang ditanya kalori jenisnya, berarti C-nya. Tapi C-nya dia minta harus dalam Joule gram Celsius. Nah, sekarang ini kan tentang kalorimeter. Berarti apa hubungan antara delta H dengan si kalor? Rumusnya adalah seperti ini. Delta H itu rumusnya adalah min Q per mol. Q ini dia menyatakan min Q. Rumusnya adalah macet MC delta T karena kapasitas kalornya diabaikan. Berarti per mol. Nah, di sini delta H, di sini adalah C. Nah, di sini delta H-nya kilojoule, C-nya joule. Berarti di sini harus kita rubah nih. Harus kita rubah salah satunya, yaitu yang kilojoule aja ya. Kita rubah ke joule, berarti tinggal kali 1000. Berarti minus 37.000 joule per mol. Dapatlah delta H-nya. Ini delta H-nya, perlu diingat delta H-nya ini adalah kalor pelarutan. Berarti ini adalah kalor pelarutan. Kalor jenis, ini kalor pelarutan. Kalor jenis larutan, ini kan kalor jenis larutan. Berarti C-nya ini kan punya larutan. Berarti kalau C-nya punya larutan, berarti masanya harus massa larutan. Tapi kalau misalnya C-nya adalah kalor jenis air, berarti ini masanya massa air. Seperti itu ya. Berarti karena ini kalor jenisnya adalah kalor jenis larutan, berarti masanya adalah massa larutan. Nah, massa larutan itu kan terdiri dari zat terlarut dan pelarut. Zat terlarutnya LiCl, pelarutnya adalah air. Berarti massa totalnya adalah
massa air ditambah massa LICL. Berarti kita cari dulu massa dari si Nah, berarti di sini kita cari dulu massa dari si larutan. Massa larutan itu kan tadi terdiri dari massa air sama massa LICL. Berarti massa dari si larutan terdiri dari massa air tambah massa dari LICL. Massa LICL itu adalah 4,25 gram. Massa air itu kan dikasih tahu volumenya. Berarti apa hubungan massa terhadap volume? Ingat, rho itu sama dengan massa per volume. Berarti massa itu adalah rho dikali volume. Rho air kita anggap 1 gram per mililiter dikali 365,75 mili, ya kan? Ini habis, berarti sama nih 365,75 gram. Berarti masanya 365,75 gram ditambah 4,25. Berarti ini adalah 370 gram. Ini adalah massa larutan. Udah, tinggal kita masukin kan tadi delta H sama dengan min mc delta T per mol. Berarti dari sini delta H-nya. Berapa delta H-nya? Saya pindahin ke sini aja ya, biar lebih luas. Gini, delta H sama dengan kan mc delta T per mol. Berarti delta H-nya tadi ini minus 37.000 joule per mol sama dengan min masanya 370 gram, C-nya yang ditanya, delta T-nya tadi 2,5 per mol. Berarti kita cari dulu molnya. Molnya itu kan bisa kita cari pakai rumus gram per mr kan itu ya. Berarti mol LICL adalah gram per mr. Gramnya 4,25 gram per mr-nya adalah 42,5 ini gram per mr. Berarti ini adalah 0,1 mol. Berarti sini 0,1 mol. Udah. Ini berarti kalau gitu mati ya. Minusnya mati. 370 mati. Ini sisa 100 ya. Ini habis kan? Habis sisa 10. Berarti C itu 10 per 2,5. Berarti 10 bagi 2,5 itu berapa? 4. Berarti kalori jenis larutannya adalah 4. Jawabannya adalah yang D. 7. Pada suhu tertentu, penguraian gas SO2 Cl2 menjadi gas SO2 dan Cl2 mengikuti reaksi OD1. Jika selama 36 jam tekanan parsial gas SO2 Cl2 berkurang dari 640 meter Hg menjadi, maksud saya milimeter Hg menjadi 40 milimeter Hg. T setengah penguraian SO2 Cl2 dalam satuan jam adalah. Nah, ini topiknya adalah mengenai yang namanya waktu paruh atau T setengah. Nah, dikasih tahu solusi. Nah, di sini persamaan reaksinya adalah SO2 Cl2 katanya terurai menjadi SO2 tambah Cl2. Ini reaksinya adalah reaksi ORD1. Diketahui jika selama T-nya, berarti ini adalah T-nya 36 jam, tekanan parsial SO2 Cl2 berkurang dari 640. Berarti kan awalnya ya. Berarti ini tekanan awal. Tekanan awalnya itu adalah 640 mmHg kan gitu. Menjadi 40. Berarti ini adalah tekanan dari si akhirnya atau sisanya kan gitu ya. 40 mmHg. Nah, yang ditanya adalah waktu paruhnya T setengah. Berarti yang tanya adalah tentang waktu paruh. Nah, rumus mencari waktu paruh itu kan gini ya. NT
per N0 ini sama dengan setengah pangkat T per T setengah. Oke. NT ini adalah massa, boleh ini massa dari sisa atau akhir, ini adalah massa awal. Jadi kalau sini massa, ini tekanan, atau ini volume boleh, terserah. Oke. Berarti ini adalah tekanan akhirnya adalah 40 mmHg per 640 sama dengan setengah T-nya adalah 36 jam per waktu paruh yang ditanya. Ya, kalau sini jam, ini hari gitu ya. Bulan-bulan, detik-detik, menit-menit gitu sama. Nah, ini kan habis, berarti ini habis ya 640 bagi 40 itu kan 16, berarti 1/16. 1/16 sama dengan setengah pangkat 36 per T setengah. Nah, 16 ini kan berarti setengah pangkat berapa? Setengah pangkat 4. Berarti di sini kan setengah pangkat 36 per T setengah. Ini kan habis ya. Berarti kan 4 sama dengan 36 per T setengah. Maka dari sini T setengahnya itu 36 bagi 4. 36 bagi 4 ini adalah 9 jam. Sehingga jawabannya adalah yang E. Oke, demikian video kali ini. Jika kamu suka tentang pembahasan kita hari ini, jangan lupa like, komen, maupun subscribe di YouTube Solusi Saintek. Nanti ikuti kelanjutan video berikutnya, yaitu di part 2 ya. Jadi ini kita buatnya di SNMPTN Barat 2017-nya ada 2 part, yaitu part 1 dan part 2. Ini part 1-nya sampai sini aja, part 2-nya nanti ditunggu ya. Oke, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih semuanya, tetap semangat.